Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, disiapkan oleh KM. Silakan KM untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah, berdoa sudah dilaksanakan. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Yang namanya Ibu panggil, tolong angkat tangannya dan ucapkan hadir ya. Adam Faturrahman. Hadir. Adinda Cantika. Hadir. Aisatul Ulfiah. Sakit Ibu. Oh, sakit. Aldi Agam. Hadir. Arsen Tribal Pratama. Hadir. Ya. Asyifa Lutfia. Hadir. Baik, tadi ada satu orang ya yang tidak hadir ya karena sakit ya. Kita doakan teman kalian mudah-mudahan segera sehat dan bisa kembali ke sekolah ya. Kita doakan untuk kesembuhan teman kita ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa diangkat penyakitnya ya, amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian ya. Kira-kira kalian tahu gak sih apa itu perbuatan keji? Ada yang tahu perbuatan keji contohnya seperti apa?
Silahkan. Boleh dijawab. Contoh perbuatan keji dan munkar. Ada yang tahu perbuatan keji dan munkar? Siapa yang bisa menjawab? Boleh dijawab? Pembulian. Pembulian, oke bagus ya. Membuli itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Bisa juga disebut dengan perbuatan keji dan munkar. Ada lagi? Perbuatan keji itu seperti apa? Bisa menjawab? Apa ya perbuatan keji? Banyak kan contohnya? Boleh? Apa contoh perbuatan keji? Pembunuhan. Pembunuhan, betul sekali. Pembunuhan ya, itu adalah perbuatan yang sangat keji dan munkar. Kenapa? Karena menghilangkan nyawa seseorang ya. Dalam Islam pembunuhan itu harus dihukum dengan cara dibunuh juga ya. Nauzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Kalian sepertinya tegang sekali ya. Sepertinya materi apa sih? Pada pembelajaran kali ini kita akan, kenapa Ibu menanyakan hal seperti itu yang tadi ditanyakan? Karena berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang sholat dan zikir bisa menghindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Sebelum belajar kita ice breaking terlebih dahulu ya. Siap? Siap nggak nih? Ice breaking apa tuh? Peregangan ya, biar kalian tidak tegang, tidak serius banget. Oke ya, bagaimana caranya? Kalian tolong perhatikan. Ibu punya lagu. Kalian ikutin ya. Dar, dir, dur, der, dor. Ya, tapi lagunya balonku. Pakainya dar, 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 dar. Yang kedua apa? Dir. Dir, 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 dir. Yang ketiga, dur, cluenya dur, 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 dur. Yang keempat apa? Der, 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 der. Yang kelima, dor, 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 dor. Enggak, telunjuk ibu ke satu lagi, apa itu? Dar. Ya. Itu pokoknya yang satu itu apa? Dar. Yang kedua, dir. Yang ketiga, dur. Yang keempat, der. Yang kelima, kalau telunjuk ibu satu berarti dar. Kalau dua, paham ya? Siap ya? Yang lebih semangat. 1, 2, 3. Kayaknya nggak kompak nih. 1, 2, 3. Bagus. Berarti kalian siap untuk belajar ya. Tadi kata ibu kita akan belajar tentang sholat dan zikir bisa menghindarkan kita dari perilaku apa? Keji dan munkar. Pasti tidak akan menghindarkan kita pada perilaku seperti itu. Pasti kalau sholat dan zikirnya itu dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Kecuali kalau kepaksa, ya dipaksa tapi tidak dengan hati melaksanakannya. Baik ya, sampai sini kebayang ya materi kita seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran ini apa sih? Mempelajari sholat dan zikir itu apa tujuannya? Yang pertama, kalian bisa mengetahui apa sih hakikat dari sholat dan zikir, itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu apa hakikatnya. Yang kedua, kalian bisa membuat quote ya, produk dari materi ini. Quote tentang apa? Quote tentang sholat dan zikir bisa menghindarkan dari perilaku keji dan munkar. Dan yang ketiga, kalian diharapkan bisa mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan
kalian. Paham ya sampai sini mengenai tujuan pembelajarannya? Kita untuk kegiatan belajarnya akan seperti apa? Ibu sudah membagi kalian kelompok ya. Ada berapa kelompok ini? Ada 6 ya. Coba kelompok 1 mana suaranya? Keren, semangat. Kelompok 2? Oh, kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke, gak apa-apa. Beda-beda semangatnya tapi tujuannya tetap sama ya. Oke, kita ke pembelajaran langsung. Pertama, Ibu akan memperlihatkan kalian video pembelajaran ya. Perhatikan video apa yang akan Ibu tayangkan ya. Sholat waktu. Ibu, Dodo berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ayo dong, sebentar lagi kan bel masuk sudah berdering. Loh, Dok, kenapa kamu ngambil batu? Apa salah anjing itu sampai kau lempar batu? Kenapa dong? Karena dia anjing. Jadi Dodo lempar pakai batu. Bukan saja anjing itu. Tadi kucing juga Dodo tendang sampai mentok. Dan anak ayam Dodo suruh narik gerobak mainan. Asik kan? Kamu tidak pernah sholat ya dong? Dodo sholat. Kalau kamu sholat, kenapa kamu jahat dengan binatang? Apa hubungannya sholat dengan binatang? Dodo jadi tidak mengerti. Ayo apa? Tak ayahku, kalau orang sholat tidak akan pernah bertindak kejam. Hah? Sudah bel sekolah. Ayo. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan artinya, kalau orang sholat tidak akan berbuat keji. Jadi kalau sering menjahati binatang, pasti sholatnya itu belum benar. Tuh, dengar kan? Makanya aku bilang jangan jahat dengan binatang. Bu Guru, tolong terangkan tentang sholat ya Bu. Iya, aku juga ingin tahu. Begini, sholat menurut bahasa adalah doa. Sebelum sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu atau berwudu. Kita berniat sholat dan berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Mekah. Takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian salawat kepada Nabi dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat wajib terdiri dari 5 waktu. Coba sekarang sebutkan apa saja waktu sholat dan jumlah rakaatnya. Salat subuh 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Salat asyar 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Ya, bagus. Jawaban kalian 100 semua. Dengan sholat, kita akan selalu mengingat Allah yang menciptakan alam semesta.
Melakukan sholat pada waktunya mengajarkan kita disiplin untuk melakukan hal lain pada waktunya juga. Disiplin waktu bermain, disiplin waktu belajar di rumah, disiplin waktu tidur, disiplin dalam segala hal. Nah, begitulah anak-anak mengerti kan? Apa ada yang tidak mengerti? Ibu guru, kenapa ibu tahu kalau Dodo suka jahat sama binatang? Padahal Dodo kan tidak pernah bilang pada ibu guru. Loh, ibu tidak tahu kalau kamu sering jahat sama binatang. Malah baru tahu darimu sekarang ini. Kalau masih jahat sama binatang, berarti sholatmu belum benar. Baik Bu Guru, Dodo janji tidak akan menyakiti binatang lagi. Bagaimana menonton videonya, seru nggak? Seru. Mau nonton lagi? Mau. Banyak video-video tentang pembelajaran seperti ini, banyak ya. Nah, dari video pembelajaran tadi, apa yang bisa kamu ambil hikmahnya apa? Ada ya pastinya ya. Nanti kamu simpan dulu dalam pikiranmu ya. Nanti sebab akan ada tugas yang akan Ibu perintahkan ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan materi kepada kalian lewat PowerPoint ya. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi kepada kalian tentang sholat menuju jalan ketakwaan dan kemuliaan ya. Sholat dan zikir itu bisa menunjukkan kita kepada jalan ketakwaan dan kemuliaan. Kenapa sholat disebut suatu ibadah yang bisa menunjukkan kita pada jalan ketakwaan dan kemuliaan? Karena salat merupakan pilar utama dalam Islam, ya kan? Ya nggak, kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan. Bukan sekedar ritual ibadah, tapi juga merupakan sarana yang ampuh untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku yang tercela. Melalui sholat, seorang muslim dapat membangun hubungan yang erat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian slide kedua, lanjut. Memahami esensi ketakwaan. Apa itu esensi ketakwaan? Dasar dari ketakwaan merupakan ketaatan kepada Allah, dan kita juga bisa menjauhi segala larangan Allah. Dan sholat juga merupakan kesadaran akan pengawasan Allah. Dan yang terakhir, merupakan sarana untuk perbaikan diri yang berkelanjutan. Seperti itu. Di slide selanjutnya kita akan mengetahui tentang sholat sebagai pondasi. Pondasi itu apa? Dasar ya, dasar dari ketakwaan. Di antaranya bisa membangun kedisiplinan. Yang kedua, bisa meningkatkan kesadaran spiritual. Yang ketiga, bisa membersihkan hati. Orang yang senantiasa sholat, hatinya akan selalu bersih, tidak pernah iri hati, tidak pernah membenci ya. Dia akan selalu berpikir positif. Dan yang keempat, bisa menguatkan iman kita. Ya, selanjutnya dampak sholat dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ada perilaku terpuji. Orang yang senantiasa sholat, perilakunya akan selalu terpuji dan bisa mengontrol diri. Tidak mungkin orang yang senantiasa sholat akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, selanjutnya merupakan produktivitas atau rutinitas, membagi hari menjadi segmen-segmen yang teratur. Jadi orang yang sholat itu manajemen waktunya bagus. Sholat zuhur kapan waktunya, ya kan? Sholat asar, sholat maghrib sudah ada waktunya. Selanjutnya, sholat sebagai benteng dari perilaku tercela. Benteng tahu kan? Jadi yang menghalangi kita dari perilaku tercela. Yang pertama, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua merupakan perisai dari godaan. Godaan pengen pacaran, tahan, tidak. Sebab orang yang sholat, yang memaknai sholatnya, dia tidak mau mendekati yang namanya zina. Dan yang lain lagi, bukan pacaran aja ya. Memaksa orang tua untuk membelikan sesuatu yang kita inginkan, ya tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga merupakan sarana introspeksi diri. Apa itu introspeksi? Menilai diri ya.
kita itu udah baik belum sih? Pokoknya kita harus menilai kita itu belum baik, orang lain sudah baik. Itu akan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Yang selanjutnya, kita akan mengetahui tentang meningkatkan kualitas sholat untuk ketakwaan yang lebih tinggi. Bagaimana caranya? Pertama, untuk persiapan mental dan fisik. Yang kedua, khusyuk dalam gerakan dan bacaan. Sholatnya boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh bercanda. Biasanya kalau perempuan gitu ya, gitu. Cek-celeketekan ya bahasa Sundanya mah. Refleksi pasca sholat. Maksudnya apa? Setelah sholat, luangkan waktu untuk berzikir. Nah, ini ada hubungannya sholat dan zikir itu. Biasanya setelah sholat itu dilakukan zikir ya. Gimana zikirnya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa udah sholat langsung aja kum leos, assalamualaikum, assalamualaikum, udah lari gitu ya? Nggak ya, jangan ya. Setelah sholat itu jadikan refleksi, ditambah dengan zikir, kemudian merenungkan sholat itu bisa baru dilakukan dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengatasi tantangan dalam menjaga konsistensi sholat. Tantangannya apa? Kesibukan duniawi. Kita sibuk sekolah sehingga sholat tidak dilaksanakan. Ada yang seperti itu ya? Jangan ya. Solusinya bagaimana? Atur jadwal harian. Sibuk sekolah, sibuk eskul tidak menjadikan kita untuk tidak melaksanakan ibadah sholat. Ya, sampai situ ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, terima kasih ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Enggak ada pertanyaan? Udah paham? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan LKPD kepada kelompok 1 untuk menuliskan pertanyaan ya, bagaimana sih mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan dan juga bisa dikaitkan dengan video yang tadi. Ya, kalian ingin bertanya apa? Silakan tulis di sini. Nanti teknisnya kertas ini kalian gulung-gulung ya, nanti akan ditukar, dilempar ke kelompok lainnya. Makanya silakan membuat pertanyaan 2 saja cukup ya. Kelompok 1 ini LKPD kelompok 2. Ini LKPD kelompok 3. Ini LKPD kelompok 4. Kelompok 5. Pertanyaannya cukup 2 ya. Ya, nanti dibuat bola kertas, kemudian tiap kelompok melempar kertas tersebut ke kelompok lain. Yang dapat itu harus menjawab pertanyaan tersebut ya. Seperti itu ya. Silakan. Baik anak-anak, sudah sampai mana pekerjaannya? Ibu akan memantau dari kelompok 1. Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Boleh dibuat gulungan kertas ya. Kelompok 2 sudah selesai? Belum, silakan dilanjutkan, masih ada waktu 5 menit lagi ya. Sudah sampai mana pekerjaannya? Silakan dilanjutkan ya. Kelompok 4 sudah selesai? Kalau sudah dibuat gulungan kertas ya. Kelompok 5 sudah selesai kah? Ayo satu lagi. Kelompok 6 sudah selesai? Silakan dibuat gulungan kertas. Dibuat bola kertas. Sudah selesai semuanya? Silakan perwakilan kelompok kumpulkan bola kertasnya ke Ibu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya? Selanjutnya Ibu akan memberikan kertas ini kepada kalian, mengambil satu-satu. Ya, diacak. Ibu nggak tahu nih. Yang mana ya, sambil merem ya ngambilnya nanti ya. Perwakilan kelompok silakan ngambil lagi kertas ini. Silakan. Merem ya nanti ngambilnya barengan. Sok, kumpul dulu. Ayo mendekat, merem udah semua, merem ya. 1, 2, 3. Dah, kembali ke tempat. Udah dapat semuanya tiap kelompok? Teknisnya setiap kelompok mendapatkan kertas itu lalu dijawab
Silakan diskusikan dulu jawabannya. Nanti Ibu minta per kelompok untuk menjawab. Udah selesai? Dijawab ya nanti ya. Sudah? Baiklah, kelompok 1 sudah siap ya. Tolong kelompok lain perhatikan ya. Kita akan mendengar jawaban dari kelompok 1 nih. Dapat pertanyaannya dari kelompok mana kita tidak tahu. Tolong dijawab yang kencang ya suaranya. Mengapa kita tidak boleh melakukan hal keji dan munkar? Karena hal keji dan munkar membuat sholat kita tidak sah. Mengapa kita tidak boleh melakukan perbuatan keji dan munkar? Karena jawabannya yaitu karena perbuatan keji dan munkar membuat sholat kita tidak sah. Terus ada lagi jawabannya? Sudah. Ada pertanyaan selanjutnya? Ada. Apa? Silakan dilanjutkan. Mengapa kita tidak boleh berbuat keji terhadap hewan? Karena itu perbuatan hal keji dan munkar dan hewan akan tersiksa. Mengapa kita tidak boleh berbuat keji terhadap hewan? Katanya akan membuat hewan tersebut merasa tersiksa. Ya, seperti itu. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan nggak? Bener nggak? Ketika kita melakukan perbuatan keji dan munkar, sholat kita tidak sah. Bener atau tidak kira-kira? Ayo, ada yang mau dikoreksi nggak? Seseorang yang sholatnya tidak sah itu, kenapa? Salah satunya berbicara ketika sholat ya. Ibu koreksi ya, luruskan ya dari jawaban tadi. Tidak apa-apa, sudah bagus ya. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dong. Ibu meluruskan dari jawaban tadi. Seseorang dikatakan sholatnya tidak sah apabila dia melakukan hal-hal yang dilarang ketika sholat, misalkan berbicara, ya enggak, ya seperti itu ya. Terima kasih ya kelompok 1. Kita ke kelompok 2. Ayo silakan perwakilannya untuk menjawab pertanyaan yang didapatkan. Sebutkan perbuatan keji dan munkar. Apa saja perbuatan keji dan munkar itu? Berpacaran, gibah, membuli, membunuh, dan memfitnah. Pacaran, menggibah ya, kemudian membunuh. Membuli. Ya, bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ada tambahan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 3. Silakan. Bagaimana caranya untuk menghindari dari perbuatan keji dan Kelompok lain munkar? tolong perhatikan ya. Jawabannya adalah dengan cara sholat 5 waktu. Dengan cara sholat 5 waktu. Baik. Pertanyaan selanjutnya. kedua, mengapa kita harus memahami tentang keji dan munkar? Karena perilaku ini tidak terpuji. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangannya. Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Pertanyaan pertama, apa itu sholat? Sholat adalah kewajiban bagi seorang muslim. 2. Bagaimana menghindari perilaku keji dan munkar? Menjaga perilaku dengan baik dan tidak melakukan pembulian terhadap teman. Bagaimana menghindari perilaku keji dan munkar? Jawabannya dari kelompok 4 yaitu menjaga perlakuan dengan baik dan tidak melakukan pembulian. Baik, bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita ke kelompok 5. Silakan perwakilannya. Bagaimana cara menjaga sholat? Yaitu jawabannya bisa mengatur waktu, main, tidur, belajar, dan kerja. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menghindari perbuatan keji dan munkar? Yaitu jawabannya menjalankan sholat 5 waktu dan menjaga diri dari godaan syaitan. Baik, bagus ya kelompok 5. Bagaimana caranya untuk selalu sholat ya? Caranya dengan membagi waktu. Selanjutnya ke kelompok 6. Silakan.
Bagaimana cara menghindar perbuatan keji dan munkar? Bagaimana caranya? Sholat 5 waktu yang khusyuk dan berzikir. Sholat 5 waktu yang khusyuk dan berzikir supaya bisa terhindar dari perilaku keji dan munkar. Yang kedua, Bagaimana cara tidak berperilaku kasar terhadap hewan? Jawabannya menjaga diri agar tidak kasar terhadap hewan. menjaga diri supaya tidak kasar ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, Ibu anggap kalian sudah bisa ya memahami materi pada pembelajaran kita kali ini ya. Alhamdulillah, berarti Ibu anggap kalian sudah memahami materi pertemuan kali ini. Dari materi hari ini, pembelajaran hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan materi apa sih yang bisa kalian tangkap. Siapa yang berani menyimpulkan? Satu orang? Siapa? Simpulkan materi hari ini ya. Berdiri boleh sambil berdiri ya. Materi hari ini tentang apa yang kamu pahami? Agar terhindar dari arti keji dan munkar, agar kita lebih memahami apa arti itu sholat, agar tidak terhindar dari godaan setan. Intinya kita harus tahu ya makna sholat itu apa supaya bisa terhindar dari godaan setan ya, supaya tidak berperilaku tidak baik. Baik, terima kasih ya atas kesimpulannya hari ini. Intinya kalian harus bisa menghindari perbuatan keji dan munkar. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Seru. Serunya yang pas apa? Bagian mana yang menurut kalian seru? Yang bagian mana? Menonton video. Kenapa bisa seru menonton video? Apa? Karena ada arti memahami atau lucu. Oh, karena ada lucunya gitu ya, karena ada pelajarannya ya. Oke, alhamdulillah ya, berarti Ibu rasa kalian sudah bisa menjiwai ya apa itu sholat sebagai mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Untuk minggu depan tugasnya tolong dari kalian lihat sekitar lingkungan kalian, ada nggak tetangga, saudara atau keluarga yang pernah melakukan perbuatan keji dan munkar ya. Kemudian kalian buat cerita dalam sebuah cerita perbuatan apa yang sudah mereka lakukan ya dalam satu paragraf minimal ya. Kerjakan di buku tugas ya. Paham tugasnya? Jadi minggu depan tugasnya dibawa ya. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Dan minggu depan juga kita akan masuk ke materi pertemuan ketiga. Akan membuat quote tentang salat dan zikir itu bisa menghindarkan dari perilaku keji dan munkar. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan rapikan alat tulisnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh KM. Silakan KM untuk memimpin doa teman-temannya. Iya, berdoa mulai.
Alhamdulillah pembacaan doa telah selesai. Silakan kalian pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.